Doni hartawan masih belum meluapkan semua kemarahannya. Sambil menggertakkan giginya dia memaki, "Kalian sekeluarga bahkan berani mencuri dan menjual televisi dari vilaku. Lalu masih punya nyali bilang punya reputasi?" Paul dan Basri terdiam tanpa bisa menjawab. Apa yang dikatakan Doni hartawan memang benar adanya. Setelah keluarga Tama terpuruk, mereka memang melakukan banyak hal memalukan yang sama sekali tidak bermartabat. Kalau satu persatu hal itu diungkit, tentu akan membuat leluhur keluarga Tama kehilangan muka. Anita hanya bisa berharap kematian. Awalnya dia ingin mengungkapkan identitasnya kepada Doni hartawan, serta menjelaskan latar belakang Andi Rewa. Namun entah bagaimana caranya, pembicaraan malah berubah menjadi hujan makian terhadap dua orang lainnya. Sementara itu, Andi Rewa sedang menuju ke pinggiran kota. Cara Paul dan Basri dalam melakukan aksi mereka tidaklah terlalu canggih, jadi melacak jejak mereka bukanlah hal yang sulit bagi Ibnu Komar dan anak buahnya. Dengan cepat, mereka melacak mobil van yang digunakan, dan melalui kamera pengawas lalu lintas, mereka berhasil menelusuri jalur yang ditempuh oleh para pelaku. Setelah menemukan bahwa saat ini mereka berada di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Ibnu Komar segera mengumpulkan banyak anak buah untuk melakukan penyelamatan. Tentu saja Andi ikut bersama mereka. Saat helikopter sedang terbang, Andi Rewa duduk di kabin dengan wajah penuh kekhawatiran. Ibnu Komar yang duduk di sebelahnya segera mencoba menghibur. "Puang, kita akan tiba dalam beberapa menit lagi. Sepertinya ibu mertua dan bibimu tidak dalam bahaya besar." Andi Rewa mengusap hidungnya dan bergumam, "Paul dan Basri kemungkinan bekerja untuk Doni hartawan. Aku bisa menduga bahwa mereka mungkin akan menyiksa Carla dulu sebelum mengirimnya ke tempat seperti tambang batu bara untuk menderita. Jadi, aku tidak khawatir mereka akan membunuhnya." Ibnu Komar mengangguk dan berkata, "Nona Anita adalah putri tertua keluarga Rewa. Kalau Doni hartawan memang dalang di balik semua ini dan Nona Anita mengungkapkan identitasnya, kemungkinan besar dia tidak akan berani macam-macam. Jadi sepertinya Nona Anita juga tidak akan menghadapi bahaya." Andi Rewa menyeringai dan berkata, "Yang aku khawatirkan justru kalau bibiku mengungkapkan identitasnya. Kalau dia melakukannya, maka dia pasti juga akan membocorkan identitasku. Saat ini, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku memiliki hubungan apapun dengan keluarga Rewa di Jakarta." Ibnu Komar buru-buru bertanya, "Lalu, bagaimana kalau Nona Anita sudah mengatakan semuanya?" Andi Rewa menjawab dengan suara dingin, "Kalau dia sudah mengatakannya, maka nanti dia harus bersiap-siap untuk menderita sedikit." Di gudang terbengkalai di pinggiran kota, Anita yang sebelumnya tidak berani mengungkapkan identitas aslinya, kini sudah tidak peduli lagi. Melihat Doni hartawan terus meragukan dirinya, dia buru-buru berkata, "Tuan Doni, aku benar-benar putri tertua keluarga Rewa dari Jakarta. Terkait Andi yang tumbuh besar di panti asuhan, aku juga tidak menyangkalnya karena situasinya memang cukup rumit. Ayahnya, Sandi Rewa, dulunya sangat terkenal di Jakarta. Kau pasti pernah mendengar namanya, bukan?" Doni hartawan terkejut. Di dalam hatinya dia berpikir, "Sandi Rewa, dia adalah idolaku saat muda. Dulu dengan kekuatannya sendiri, dia membawa keluarga Rewa ke puncak kekuasaan di seluruh negeri, bahkan menekan arogansi keluarga Janvier dari barat. Saat itu dia seperti dewa di dunia bisnis domestik. Sayangnya, dia meninggal terlalu cepat, padahal masa depannya masih sangat cerah." Memikirkan ini, dia mengerutkan keningnya dan menatap Anita. "Jadi kau bilang Andi Rewa adalah putra Sandi Rewa? Apa buktinya?" Anita segera menjawab, "Kau tidak merasa mereka berdua sangat mirip? Mereka seperti dicetak dalam cetakan yang sama. Apa masih perlu bukti?" Doni hartawan mendengus dingin. Omong kosong.
Aku bahkan tidak tahu seperti apa rupa Sandi Rewa. Saat Sandi Rewa meninggal 18 tahun yang lalu, internet di negara ini baru saja mulai berkembang dan informasi hanya bisa diakses lewat TV dan koran. Sedangkan keluarga seperti keluarga Rewa tidak akan diliput secara langsung oleh media, sehingga informasi tentang mereka hanya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan kelas atas. Doni Hartawan sama sekali tidak pernah bertemu dengan Sandi Rewa. Dia hanya mendengar berbagai kisah tentangnya. Anita kemudian menjelaskan, "Tadi kau sudah melihat KTP-ku. Namaku Anita, aku tinggal di Jakarta. Nama belakangku Rewa. Aku punya 2 kakak laki-laki bernama Randi Rewa dan Fendi Rewa. Semua ini adalah kebenaran. Aku benar-benar dari keluarga Rewa." Doni Hartawan mengernyitkan alisnya. Nama Sandi Rewa sudah lama dia kenal. Begitu pula nama Randi Rewa. Di dalam hatinya dia bergumam, "Apa mungkin semua yang dikatakan wanita ini benar? Kalau benar, maka bukankah aku telah membuat bencana besar? Kalau keluarga Rewa memutuskan untuk mengejarku, keluargaku pasti akan hancur." Melihat perubahan ekspresi Doni Hartawan, Basri yang ada di dekatnya menjadi tercengang dan berbisik kepada ayahnya, "Ayah, mungkinkah si pengangguran Andi itu benar-benar dari keluarga Rewa?" Paul merenung, "Aku juga tidak tahu. Awalnya terdengar mustahil, tapi semakin dipikirkan, semakin terasa masuk akal. Kalau tidak, dari mana wanita ini berasal? Meskipun dia bukan bibi Andi, setidaknya dia pasti punya hubungan tertentu dengan Andi." Basri mengangguk setuju. Masuk akal juga. Di sisi lain, Carla juga kebingungan. Pada awalnya dia tidak percaya pada semua yang dikatakan Anita. Tapi semakin banyak mendengar, semuanya semakin terdengar nyata. Di dalam hati dia pun bertanya-tanya, "Astaga, mungkinkah menantuku ini sebenarnya pewaris dari keluarga besar? Kalau benar, bukankah ini berarti hidupku akan berubah menjadi penuh kemewahan?" Pikiran itu membuat Carla sangat bersemangat, namun kegembiraannya segera berubah menjadi keputusasaan melihat orang-orang di sekelilingnya yang penuh niat jahat. Hatinya menjerit, "Kenapa nasibku begitu malang? Saat menantuku mulai menunjukkan potensi besar, aku malah diculik oleh para penjahat ini. Kalau mereka benar-benar menjembloskanku ke tambang batu bara atau ke pabrik batu bata, apa yang akan terjadi padaku? Apakah Andi akan datang menyelamatkanku?" Saat berpikir demikian, Carla tiba-tiba menyadari bahwa dirinya selama ini sangat buruk dalam memperlakukan Andi. Dia teringat bagaimana dirinya dulu sering bersikap angkuh terhadap Andi, memanggilnya seenaknya, bahkan terus-menerus menghinanya. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Di dalam hatinya dia tidak bisa menahan pikiran, bagaimana kalau Andi masih menyimpan dendam padaku? Bisa jadi kehilanganku kali ini justru sesuai dengan keinginannya. Kalau dia sama sekali tidak mau aku kembali, maka dia juga tidak akan repot-repot menyelamatkanku. Apakah aku harus menghabiskan sisa hidupku bekerja di tungku batu bata dan mengangkat batu? Mendadak Carla menangis terseduh-seduh. Pada saat itu Doni Hartawan memandang Anita dan berkata, "Kalau kau mengatakan bahwa kau adalah anggota keluarga Rewa, maka buktikanlah." Anita buru-buru berkata, "Di dalam tasku ada buku cek dan stempel tanda tangan pribadi milikku. Kau bisa melihatnya." Doni Hartawan menoleh pada Basri dan bertanya, "Mana tasnya?" Basri segera kembali ke dalam mobil van dan mengambil tas Hermes kelas atas yang dibawa Anita. Melihat tas itu, jantung Doni Hartawan berdegup kencang. Carla yang tidak mengenali barang mahal tidak menyadari nilai tas tersebut, tetapi Doni Hartawan mengetahuinya dengan baik. Dulu istrinya, Susi, juga menghadiri peragaan busana musim semi Hermes. Pada peragaan tersebut, tas ini menjadi sorotan utama. Bahkan, menurut keterangan resmi dari Hermes saat itu, tas ini dikerjakan oleh pengrajin terbaik Hermes.
Dibuat dengan tangan sepenuhnya dan hanya ada satu di dunia. Nilainya sangat mahal. Saat itu, Susi langsung terpikat pada tas tersebut dan mati-matian ingin membelinya. Sayangnya, pihak Hermes menyatakan bahwa tas tersebut telah dipesan oleh seorang sosialita dari Jakarta dan tidak akan dijual kepada siapapun. Susi bahkan meminta bantuan Doni Hartawan untuk membelinya. Namun, setelah mencoba beberapa kali, Hermes tetap menolak. Akhirnya seorang petinggi Hermes mengatakan kepada Doni Hartawan bahwa tas ini telah dipesan oleh keluarga besar dari Jakarta dan menyarankan agar istrinya melepaskan keinginannya. Mendengar bahwa tas tersebut telah dipesan oleh keluarga besar Jakarta, Doni Hartawan segera menyadari bahwa dia tidak akan mampu bersaing. Sebagai gantinya, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli beberapa tas Hermes lainnya untuk istrinya, hingga akhirnya istrinya melupakan tas itu. Sekarang, ketika melihat tas ini lagi, Doni Hartawan hampir pasti yakin akan identitas Anita. Pada saat itu, Doni Hartawan merasa seperti ingin mati. Dia bergumam di dalam hatinya, "Kurang ajar. Awalnya aku hanya diundang oleh keluarga Tama yang ingin menyanjungku dengan berkata, mereka ingin menangani Carla. Aku hadir untuk menyaksikan keseruan karena aku juga membenci Andi. Tapi siapa yang menyangka dua orang idiot ini malah menculik putri sulung keluarga Rewa. Ini adalah keluarga Rewa. Tidak peduli dari mana kedua idiot ini mendapatkan keberanian mereka. Intinya, bagaimana mereka bisa menculik seseorang sebesar itu? Apakah Anita bahkan tidak membawa pengawal?" Sambil memikirkan ini, Basri telah menyerahkan tas Anita kepada Doni Hartawan dengan sopan. Dia berkata dengan penuh rasa hormat, "Tuan Doni, menurutku sebaiknya kau tidak percaya pada perempuan busuk ini yang berbicara omong kosong di sini. Ketika kami menangkap Carla, perempuan busuk ini sedang berkelahi dengan Carla. Bahkan dia dipukuli oleh Carla. Kalau dia benar-benar seseorang yang penting, apakah mungkin dia datang tanpa membawa pengawal?" Anita segera berkata, "Aku membawa pengawal. Aku membawa 2 pengawal pribadi dan seorang asisten. Namun, waktu itu aku ingin pergi ke salon kecantikan untuk mencari Carla dan membicarakan urusan Andi. Selain itu, aku juga tidak ingin Carla mengetahui identitasku dan mengancam keluarga Rewa. Jadi, aku menyuruh pengawalku menunggu di luar." Setelah mengatakan ini, Anita dengan marah berkata, "Tapi aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemilik salon kecantikan itu ternyata adalah kaki tangan kalian." Doni Hartawan dengan cemas membuka tas Hermes milik Anita. Di dalamnya selain buku cek, memang ada stempel nama pribadi milik Anita. Stempel nama seperti ini biasanya tidak dibuat untuk orang biasa dan memang tidak ada kebutuhan untuk menggunakannya. Namun, kalau seseorang adalah pemimpin perusahaan atau manajer senior perusahaan, hampir semua orang memilikinya. Banyak transaksi yang berkaitan dengan uang yang membutuhkan stempel nama yang sesuai, terutama cek tunai. Selain itu, font pada stempel nama biasanya sangat rapi, sehingga Doni Hartawan dapat melihat dengan jelas bahwa pada stempel tersebut tertulis nama Anita Rewa. Melihat stempel nama Anita, tekanan darah Doni Hartawan langsung meningkat. Dia hampir tidak bisa berdiri. Detik berikutnya, dia bahkan merasa ingin mati. Perasaan ini seperti menyuruh ayah dan anak keluarga Tama ini untuk menangkap seekor anjing. Tetapi ternyata mereka malah menangkap seekor harimau. Masalahnya di belakang harimau ini ada keluarga yang sangat kuat. Di dalam hatinya, Doni Hartawan berteriak dengan marah, "Apa-apaan ini? Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Carla. Tapi kenapa malah membawa putri keluarga Rewa ke sini? Kalau tahu begini, seharusnya aku tidak ikut campur dari awal. Padahal ini ulah Paul dan putranya, Basri. Tapi begitu aku muncul, Anita malah menganggap aku yang merencanakan semua ini." Saat itu, Anita melihat ekspresi Doni Hartawan yang sangat rumit dan menyadari bahwa Doni mulai percaya pada identitasnya. Maka dia pun segera berkata,
Tuan Doni, aku tahu sebenarnya kau hanya ingin menculik Carla, bukan aku. Di antara kita hanya ada kesalahpahaman. Selama kau melepaskan aku berjanji tidak akan menuntut soal hari ini, dan bahkan aku akan membantu kerjasama antara keluarga Rewa dan keluarga Hartawan di masa depan. Bagaimana menurutmu? Mendengar hal ini, Doni Hartawan sedikit tergoda. Kalau dilihat dari kejadian hari ini, sebenarnya dia hanya memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, sekalian saja membunuh Anita. Pilihan kedua, segera berhenti dan mungkin keluarga Rewa masih bisa memberinya sedikit kesempatan. Kalau dia memilih pilihan pertama, ada satu syarat yang harus dipenuhi, yaitu memastikan bahwa setelah membunuh Anita, keluarga Rewa tidak akan bisa menemukannya. Maka dia memberi isyarat kepada Paul dan berkata dengan wajah dingin, "Paul, ayo kita bicara sebentar." Paul segera menghampiri dengan patuh. Paul membawanya ke pintu gudang dan dengan suara pelan Doni bertanya, "Apakah di jalan saat kalian menculik kedua wanita ini, kalian sengaja menghindari kamera pengawas?" Paul menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Setelah kami menculik mereka dari salon kecantikan, sopir langsung menggunakan navigasi ke sini, mengikuti rute yang diatur navigasi." Kaki Doni Hartawan terasa lemas, dia hampir jatuh. Paul segera menahan tubuhnya dan bertanya, "Tuan Doni, ada apa denganmu?" Doni Hartawan menepis tangannya dan dengan marah bertanya, "Di sepanjang jalan, kalian juga tidak mencari tempat tersembunyi untuk mengganti mobil?" Paul dengan heran bertanya, "Mengganti mobil? Tuan Doni, aku rasa itu tidak perlu, bukan? Bukankah ini hanya dua wanita biasa? Kita tinggal memasukkan mereka ke dalam mobil dan membawanya ke sini." Sambil berbicara, Paul menambahkan, "Tuan Doni, menurutku ada yang aneh dengan wanita yang bernama Anita itu. Dia memang cukup pintar dalam membujuk, tapi aku hampir saja percaya tadi. Namun setelah dipikir-pikir lagi, rasanya ada yang tidak beres dengannya." Setelah berpikir sejenak, Paul melanjutkan bicara dengan penuh semangat. "Tuan Doni, coba kau pikirkan. Kalau Anita benar-benar putri dari keluarga top di Jakarta, bagaimana mungkin dia datang ke kota ini? Selain itu, cerita yang dia katakan tentang latar belakang Andi benar-benar tidak masuk akal. Andi itu sebelum menikah ke dalam keluarga kami hanya seorang pekerja kasar yang tinggal di lokasi konstruksi. Dia sangat miskin. Jujur saja, mungkin dia bahkan tidak mampu membeli tisu toilet saat itu. Bagaimana mungkin dia seorang putra dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang tega membiarkan anak mereka menderita begitu lama?" Doni Hartawan tetap dengan ekspresi datar. Dia tidak menanggapi ucapan Paul. Apa yang dikatakan Paul mungkin terdengar masuk akal, tetapi sebenarnya tidak ada bukti yang kuat. Namun, Doni Hartawan baru saja melihat dengan jelas buku cek dan stempel nama milik Anita. Buku ceknya asli, begitu pula stempel namanya yang jelas bukan palsu. Ditambah lagi dengan tas Hermes edisi terbatasnya, hampir bisa dipastikan dia memang Anita Rewa. Masalah yang kini membingungkan Doni Hartawan adalah bagaimana seharusnya dia menangani Anita. Dia sangat tidak percaya dengan perkataan Anita. Doni Hartawan sangat paham bagaimana pola pikir orang-orang di kalangan atas. Mereka mungkin mengatakan akan memaafkan. Tetapi kalau Anita benar-benar dilepaskan, hal pertama yang akan dia lakukan mungkin adalah membalas dendam. Namun, kalau membunuhnya sekarang, ini juga terlalu berisiko. Karena Paul dan Basri tidak berhati-hati dalam menangani hal ini. Mereka langsung membawa orang yang diculik ke sini tanpa mengganti mobil di sepanjang jalan, sehingga jejak mereka bisa diikuti melalui kamera pengawas. Kalau ditelusuri, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan lokasi ini. Memikirkan hal ini, Doni Hartawan merasa sangat tegang hingga kulit kepalanya terasa mati rasa. Lalu, dia berpikir di dalam hati, kalau Anita tidak bisa dibunuh, maka satu-satunya cara adalah mencoba mengatasi situasi ini. Setelah memutuskan,
Dia segera berkata kepada Paul, "Ayo, ikut aku masuk."